Masih bergabung bersama kami di Market Review dan pemirsa kita masih berbincang bersama dengan Bapak Handito Yono, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia. Pak Handito, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, silakan, Mas. Ya, tadi sudah Anda jelaskan beberapa aspek yang perlu diperbaiki, terutama dalam meningkatkan ekspor ke Indonesia, mengejar target ekspor peningkatan 3 kali lipat, terutama ke Tiongkok, China, dari sisi regulasi, kemudian juga sisi daya saing, kemudian juga dari sisi promosi. Di luar dari aspek-aspek ini, Pak Handito, beberapa sentimen eksternal tampaknya juga menjadi perhatian ini dari para eksporter yang terbaru adalah dan sekarang juga masih hangat diperbincangkan kelangkaan kontainer. Pak Handito, bagaimana Kadin melihat kondisi ini? Apakah memang sangat mempengaruhi terhadap kegiatan ekspor di Indonesia? Ya, kelangkaan kontainer saya rasa menjadi masalah ya. Kita memang sangat terdampak oleh kelangkaan kontainer. Ya kita memang paham ada sebab-sebab teknis dan non teknis terkait dengan kelangkaan kontainer, tetapi kan kita nggak boleh juga membiarkan ini terus berkelanjutan. Pemerintah bersama dengan pelaku usaha, dengan kami juga di Kadin mencoba untuk mencari solusi ya, tetapi memang ini kan hukum pasar nih, hukum pasarnya kontainer ini ada supply dan demand yang tidak seimbang. Memang suplainya berkurang karena ada faktor-faktor yang juga di luar kendali kita. Tetapi saya rasa ini juga dihadapi oleh banyak pelaku usaha ekspor di negara-negara lain yang memang membuat akhirnya ya karena kita punya masalah, negara lain juga punya masalah, ya kira-kira seimbang lah. Tetapi ini kan nggak boleh terus-terusan begini. Dan saya rasa perlu dilakukan langkah-langkah terobosan. Ya salah satu caranya adalah memperbanyak persediaan kontainer yang bisa dilakukan dengan ambil kontainer-kontainer dari negara-negara lain ke sini. Memang ada ongkos. Barangkali pemerintah perlu intervensi di sana, memberikan subsidi katakan untuk mendatangkan kontainer kosongnya, atau bisa juga dilakukan dengan kalau memproduksi kontainer dalam waktu pendek kan tidak mudah ya. Meskipun itu bisa juga dilakukan. Saya rasa ini menyadarkan kita gitu bahwa kita ini perlu juga ini menyiapkan. Selama ini kan boleh dikatakan kita ini ikut arus gitu perdagangan dunia yang termasuk kontainer kita anggap aja ikut yang ada. Tapi ternyata nggak bisa begitu. Kita ini perlu, saya rasa perlu kita siapkan stok kontainer jangka panjang yang memang disediakan khusus untuk Indonesia. Baik, apakah momentum ini dinilai kurang pas, Pak Handito, di tengah pemulihan sudah mulai terjadi seperti yang Anda sebutkan tadi? Ya, memang ini mengganggu pemulihan, tetapi di bisnis kan selalu ada masalah dan selalu ada jalan keluar, gitu ya. Saya rasa ini tinggal cepet-cepetan aja menyelesaikan masalah ini. Sudah ketemu polanya kan sebenarnya ya, tetapi saya melihat jangka panjang ini tetap akan terjadi seperti ini kalau kita nggak melakukan langkah terobosan. Sebenarnya kita tidak boleh hanya ikut saja supply demand-nya dunia. Kita harus menyediakan sendiri kontainer versi Indonesia, dan ini supaya kita kalau ada masalah-masalah seperti ini, ya kira-kira kayak stok beras gitu. Kita punya stok yang kita jaga gitu. Ini untuk mengamankan ekspor kita ke depan. Harus cepat-cepat dilakukan. Tidak mengandalkan keberadaan kontainer dari negara lain atau dengan memanfaatkan arus lalu lintas barang dan jasa yang sudah terjadi selama ini, Pak Handito. Ya, persis. Kita jangan hanya mengikut saja apa yang jadi pasar supply demand. Kadang-kadang kontainer dikirim ke luar negeri, dari sana masuk ke sini. Nah, kalau ada yang masuk ke sini, kalau nggak ada yang masuk ke sini, kayak beberapa bulan terakhir impor kita kan menurun, ya otomatis kontainernya berkurang kan gitu. Belum lagi ada yang memang memblok ruang kapal itu, sehingga kita nggak punya akses juga masuk ke sana. Nah, ini sebenarnya bagian dari liberalisasi di supply demand-nya kontainer dan ruang kapal gitu. Tetapi ini saya rasa kita perlu, karena Indonesia ini kan sedang menjadi negara yang lagi mau jadi pemain utama dunia. Otomatis hal-hal begitu harus kita siapkan, harus kita antisipasi sehingga tidak sampai mengganggu terlalu dalam kalau sampai ada masalah lagi seperti ini di kemudian hari. Baik, Pak Handito, ketika Indonesia tampaknya cukup serius untuk meningkatkan ekspor ke Tiongkok, tadi juga kita sampaikan 3 kali lipat di 2024 mendatang.
Apakah memang selain Tiongkok, sebaran atau mungkin target-target negara tujuan ekspor lainnya juga harus diperluas, Pak? Ya, saya rasa memang jangan hanya ke Tiongkok, jangan hanya ke China. Saya rasa kita perlu juga, kita ini kan punya negara-negara tujuan ekspor yang secara tradisional beli produk kita dengan banyak, ya, Amerika Serikat, Jepang, India, bahkan juga Eropa sebenarnya. Hanya saja negara-negara tersebut ada yang akhir-akhir ini turun gitu pembeliannya dari Indonesia. Saya rasa ini perlu dibangkitkan kembali, dibangunkan kembali. Tetapi jangan lupa sekarang juga muncul era baru ekspor yang secara kontemporer yang dilakukan oleh pelaku usaha yang kecil menengah, UKM gitu, yang sepertinya kelihatan nilainya kecil kan. Sekarang masih kontribusi ekspornya UKM itu sekitar 14%-an lah sekarang ini pada ekspor Indonesia. Nah, Presiden kan sudah meminta supaya ini dinaikkan jadi 30%. Apa artinya? Ini kan memberi pesan bahwa jumlah UKM yang ekspor ini perlu diperbanyak. Nah, kita perlu memberi perhatian ke sana. Apalagi 2 hari ini Presiden bertemu dengan ada rapat khusus tentang UKM dengan Menteri Koperasi UKM, dengan BI dan sebagainya, memberi perhatian lebih besar kepada UKM. Nah, ini saya rasa harus momentumnya harus disambung begitu ya, bahwa ekspor itu harusnya menjadi gairah seluruh pelaku usaha. Export for all itu menjadi benar-benar terjadi. Jadi sekaranglah saatnya, ketika kita kan berharap ini setelah vaksinasi sudah mulai mendapatkan momentum yang baik, maka berikutnya adalah momentum untuk pemulihan ekonomi nasional yang dipercepat. Nah, pemulihan ekonomi nasional yang dipercepat ini harusnya memanfaatkan pasar luar negeri. Pasar luar negeri ini perlu dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang besar, tapi juga yang kecil. Nah, sekarang ini ambil contoh lah, apa yang kami kerjakan lah, dikatakan di sekolah ekspor. Sekarang ada ribuan peserta sekolah ekspor pengen ekspor. UKM nih, seringkali kan, UKM mereka bisa ekspor. Nah, ini zaman dulu ngomong begitu, kalau zaman sekarang bisa itu. Nah, karena kemudian melalui e-commerce yang ada, marketplace yang ada, produk Indonesia sekarang sudah makin efektif ini masuk di pasar-pasar dunia. Yang dikirim cuma begini, cuma satu kaleng beginian, atau 5 kali. Nah, ini harusnya menjadi sebuah hal yang kita fasilitasi bersama-sama. Baik, terakhir Pak Handito, ketika skenario kita harapkan berjalan dengan baik, COVID-19 terkendali, kemudian vaksinasi berjalan dengan lancar dan dengan sesuai dengan target yang ditetapkan, bagaimana proyeksi kegiatan ekspor di 2021 ini? Dari Kadin, Pak Handito. Ya, kami melihat 2021 ini adalah tahun yang tepat untuk pemulihan dipercepat pada ekspor Indonesia. Karena pasar dunia sudah mulai beli kembali produk-produk dari seluruh dunia. Kalau Indonesia nggak memanfaatkan itu akan diisi oleh negara-negara lain. Jadi ini saatnya saya rasa Indonesia memanfaatkan momentum luar biasa baik dalam hal ekspor ini. Tentu saja tidak mungkin dikerjakan sendirian oleh pelaku usaha. Kolaborasi, dukungan dari pemerintah, apalagi juga pemerintah daerah. Saya lihat belum semua pemerintah daerah memberi perhatian ya. Pemerintah pusat perhatian kepada ekspor sudah besar, tetapi pemerintah daerah belum. Nah, ini perlu dikritik nih pemerintah daerah ini, agar kemudian bersama-sama dengan pelaku usaha dan pemerintah pusat, kita menggarap pasar Indonesia. Saya yakin kalau ini kami sebagai Kadin melihat tahun 2021 ini tahun yang tahun emas untuk pemulihan percepatan ekspor nasional. Baik, Pak Handito, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu. Terima kasih, Mas. Terima kasih ada Bapak Handito Yono, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor Kadin Indonesia. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini Market Review akan segera kembali dengan topik yang berbeda.